Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Herna Listati. Kali ini aku mau membahas sedikit hal yang berbeda dari video-video aku, vlog-vlog aku sebelumnya. Soalnya kayaknya ini nih udah saat yang tepat, Cile. Saatnya tepat untuk aku ngasih tahu ke sesuatu yang mungkin membangkitkan semangat teman-teman. Dan juga untuk menjelaskan kepada teman-teman juga tahap selanjutnya setelah yang sebelum-sebelumnya. Kemarin-kemarin itu kan aku udah menjelaskan tuh, udah sharing kepada teman-teman cara mengganti resleting celana yang rusak, terus kancing celana. Udah tuh untuk memasang resleting Jepang kayak gitu kan, terus mengganti kera leher, lengannya kayak gitu. Jadi kayaknya seharusnya aku udah maju ke tahap selanjutnya untuk mengajarkan kepada teman-teman cara membuat baju yang utuh dari bahan yang ada. Tapi sebelum aku mau ngasih tahu gimana cara membuat pola dan yang lain-lainnya, aku mau nunjukin juga kepada teman-teman sesuatu hal yang berbeda. Nah, ini aku udah tersedia 3 baju. Ada warna ungu, kuning, dan merah. Kira-kira ada apa dengan ketiga baju ini? Nah, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa dukung selalu channel aku dengan cara subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman yang kalian miliki. Nah, teman-teman, sebelum aku menunjukkan dan menjelaskan ada apa dengan ketiga baju ini, aku mau sedikit sharing juga kepada teman-teman awal mula aku bisa menjahit. Nah, mungkin banyak yang teman-teman mengira aku ada kursus atau yang lainnya. Nah, itu no way, tidak ada sama sekali. Aku emang dari kecil udah suka yang namanya ngejahit, suka yang ngedesain-desain gitu karena aku suka gambar, suka baca komik. Nah, teman-teman yang suka baca komik pasti suka dong. Kadang ada yang suka emang menggambar gitu kan. Nah, aku salah satunya kayak gitu. Jadi dari SD aku sebenarnya udah bisa membuat celana, tapi itu jahit tangan, dan celana yang aku buat itu cepat robek. Masih 2 hari deh kalau nggak salah, itu 2 hari aku waktu itu kelas 2 SD. Nah, celana yang aku buat itu emang bagus kelihatannya, tapi ternyata rapuh. Nggak sebagus ke penampakannya gitu, karena dia emang nggak kuat banget jahitannya dengan jahit tangan. Dan itu diam-diam sih emang aku buatnya dari baju mama yang udah nggak kepake. Aku jahit, karena kan kita baju mama itu kan udah gede ya. Karena aku kan masih kecil waktu SD, itu badannya kecil banget, jadi bisa aku buatin jadi celana. Nah, untuk pinggangnya itu aku buatnya pakai yang benen gitu loh untuk karetnya. Jadi aku masukin ke dalam jadi kayak karet gitu. Benen itu ban dalam motor kayak gitu. Nah, jadi aku masukin. Emang bagus sih, cuma emang karena jahitannya itu aku waktu itu belum tahu gimana cara menjahit tangan. Jika emang pakai jahit tangan gimana biar supaya baju yang kita buat itu kokoh atau kuat, nggak gampang rusak, robek kayak gitu. Nah, aku udah suka dari SD. Mungkin teman-teman, kok aku nggak ngelanjut sih, kenapa nggak desainer, atau kenapa aku nggak kursus jahit, nggak jadi penjahit kayak gitu. Sebenarnya dulu aku waktu kecil tuh kayak insecure gitu loh, kayak yang nggak pedean gitu kalau dengan bakat yang aku punya. Aku agak cenderung malu, kok aku bisa ngejahit. Aku cenderung malu, nggak tahu sih entah kenapa aku malu gitu. Tapi emang aku agak insecure gitu, mau menunjukin kemampuan itu rasanya malu, bilang ini baju aku suka ini, aku suka ngejahit kayak gitu. Karena rasanya aneh aja, jadi aku ngerahasiainnya. Tapi memang orang rumah, orang mama, kakak kayak gitu tahu aku emang suka ngejahit. SMP aku udah suka ngejahit juga, ngejahit ya yang biasa-biasa sih. Ada resleting, aku ngejahitnya itu rapi banget, seperti jahitan mesin kayak gitu. Jadi aku pas udah mau tamat SMP, aku sebenarnya disuruh sih sama orang tua, sama mama khususnya, itu disuruh supaya aku
sekolah di SMK Tata Boga. Nah itu di Pekanbaru kayak SMK Tata Boga itu kayak bukan untuk masak-masak aja. Itu ada yang untuk menjahit, desainer kayak gitu, terus ada tata rias kayak gitu. Jadi aku disuruh supaya aku yang ngejahitnya gitu, yang jadi penjahit kayak gitu. Nah, aku kan pengen kuliah tuh, jadi aku nolak mentah-mentah jadi masuk SMK karena aku punya impian yang berbeda dari pikiran orang tua waktu itu. Karena nggak mau disuruh-suruh, jadi aku nggak ada yang keinginan atau yang ngotot banget loh. Aku pengen mesin jahit, aku pengen ini, pengen itu, nggak ada. Aku sama sekali ya udah enjoy aja. Aku suka buat payet-payet gitu, tapi nggak ada yang minta mesin, nggak ada yang minta yang lain-lain, karena nanti kalau aku minta mesin ntar aku disuruh jadi SMK, kan aku nggak mau. Aku karena emang pengen jadi kuliah dengan jurusan sains kayak gitulah pokoknya. Dan walaupun aku udah masuk SMA, aku udah kuliah juga, namanya kita hobi, itu nggak bakal bisa lepas loh. Aku tetap di sela-sela seperti libur semester atau yang lainnya, aku tetap ngejahit dan itu jahit tangan juga. Dan kalian tahu, aku emang coba-coba sendiri, aku nggak tahu yang namanya ada pola atau yang lainnya tuh aku sama sekali nggak tahu. Dan aku taunya itu setelah aku banyak mengalami kegagalan tersendiri. Aku ada kadang motongnya salah, ternyata emang seharusnya dilebihkan atau gimana. Kan sebenarnya ada triknya juga, tapi aku kan emang nggak ada belajar sama sekali. Jadi aku emang langsung otodidak banget loh, tanpa ada yang mantau. Karena aku suka ngerusakin baju mama yang udah nggak kepake. Dan ini 3 baju ini sebenarnya hasil dari jahit tangan aku sendiri. Ini tanpa ada mesin. Sebenarnya mungkin saat ini aku bisa gantinya jadi jahitan mesin, tapi aku nggak mau loh. Karena ini kenangan buat aku. Nah yang pertama, ini ada yang warna merah. Ntar aku pakein ya, jadi teman-teman bisa ngelihat juga. Cek dong. Nah teman-teman, ini baju pertama yang aku beranikan untuk menjahit full untuk dari terusan kayak gini. Ini emang udah ada baju jadi kayak gitu, tapi bentuknya itu udah kayak zaman 60-an gitu loh. Ininya ada gembung, terus itu yang langsung kayak gitu, terus ini sampai segini, sesiku, dan itu gede banget. Ini juga gede banget dia, dan ininya ini sampai yang kesini emang nggak bagus banget deh. Dan ini roknya yang berlapis-lapis kayak gitu. Jadi itu emang bener-bener aku gunting, aku potong-potong gitu. Jadi bentuk badan kayak aku, karena aku ukur juga dari baju aku yang udah ada. Dan lengannya aku ganti untuk jadi lengannya yang kayak gini, supaya lebih modern. Karena kan itu yang gembung-gembung kayak gitu kan itu udah kayak zaman 60-an. Karena ini emang dari keluarga mama. Aku beranikan diri untuk menjahitnya ini waktu aku kuliah. Dan itu kuliah kayak semester 4-5 kayak gitu. Nah hasilnya kayak gini. Dan ini aku sengaja emang ngefit banget aku buatnya. Nih modelnya kayak gini karena emang waktu itu kan lagi modernnya kayak gini. Untuk kuliah berarti itu kira-kira 8 atau 7 tahun yang lalu kayak gitu aku buatnya. Dan aku setiap pakai ini pasti orang pada bilangnya bagus. Dan ini emang full jahit tangan. Ntar aku tunjukin gimana bekas jahit tangannya itu. Tapi emang jahit tangan aku itu rapi banget, jadi nggak bakal kelihatan. Nah, ini yang merah, ini benar-benar aku buat sendiri. Nih, mungkin teman-teman nggak tahu ini tuh jahit tangan. Aku boleh ngeliatin ya. Ini kan baju yang udah jadi sebenarnya. Ini udah jadi bang, udah jadi. Cuma bagian-bagian tertentu itu udah kayak kuno banget. Sedangkan aku kan suka gambar. Tentu aku punya desain sendiri dong yang aku pengen gitu. Jadi aku potong segala macem jadi keinginan aku. Dan teman-teman tahu sebenarnya ini tuh ada bekas jahitan tangan aku sendiri. Nih.
Ini lengan kelihatan, ini kelihatan tuh. Nih kita buka dari dalam. Ini emang lengannya seperti yang aku bilang dari awal, ini aku ganti karena ini kan gembung, terus busa-busa kayak gitu. Itu kan zaman 60-an banget tuh. Banyak busanya, terus gembung, terus yang segini itu loh, terus dia gembung banget. Nggak aku banget lah, nggak gaya aku banget. Jadi emang aku ganti, nih seperti yang aku bilang, lengannya aku ganti. Kiri dan kanan. Terus ininya juga aku kecilin karena emang gak sesuai. Udah itu, nih yang seperti aku bilang tadi, dia tuh dipinggul, model-model pinggul kayak gitu. Jadi aku gunting dan aku sambung. Tuh. Dan itu justru aku pakai jahit benang tuh warna hitam, tapi nggak kelihatan sih. Karena aku tuh rapi loh, walaupun aku jelujurnya nggak yang bolak-balik gitu. Tuh. Nah, itu baju yang pertama. Terus baju yang kedua yang aku jahit tangan, yang emang full jahit tangan ya untuk jadi gaun-gaun kayak gitu. Yaitu ini si ungu. Dan ini aku suka banget. Tada! Dan ini baju kedua yang aku jahit tangan. Dan ini emang benar-benar dari bahan. Ada yang bahan jadi kayak gitu. Tapi kalau bajunya ini aku ambil kebaya dari mama aku yang udah nggak kepake. Jadi aku emang diam-diam kayak gitu ngebukanya, aku rombak kayak gitu. Mainin tuh aku aja kayak gitu. Tapi emang awalnya mama tuh agak marah kok digunting-gunting. Karena aku emang hobi, dan ini bahan sisa aku dari bahan dari gereja yang untuk baju seragam. Jadi ada sisa banyak kayak gitu, jadi aku gabungin, aku padukan. Karena aku emang suka banget loh kayak ngedesain-desain gitu dulunya. Karena aku suka baca komik, jadi aku kayak yang emang pengen buat baju sendiri kayak gitu. Dan ini emang bagus, aku suka ngelihatnya dan aku suka pakainya. Nah, kalau dari dekat kayak gini, untuk lengannya tuh sama. Aku suka pakai buat lengan kayak gini karena cocok di aku sih. Jadi yang kayak merah juga kayak gitu. Dan ini juga yang ungu aku buatnya kayak gitu. Cuma ini lebih yang fit gitu. Karena modelnya emang kayak gini. Dan ini aku sengaja buat yang ada permata-permatanya. Ini juga aku buat pitah loh. Nih, ini aku buat sendiri. Dan aku desain sendiri juga. Dan ini full jahit tangan. Mungkin orang juga nggak tahu kok bisa kayak gini sih. Tapi ini juga sebenarnya ini juga dari jahit tangan. Dan aku juga ini buatin ada manik-maniknya gitu. Aku payet. Ini aku payet sendiri. Biar kesannya kayak mewah gitu. Nih. Tuh aku buat sendiri. Jadi kayak ada ngebentuk gitu. Padahal ini manik-maniknya. Dan ini betul jahit tangan. Ntar aku tunjukin juga gimana bekas jahit tangannya. Dan ini aku buatnya selang 1 tahun setelah yang merah sih. Jadi ini sekitar waktu kuliah juga, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Dan ini full, ini yang baru emang bener-bener full banget loh. Nggak yang jadi-jadi gitu, karena semuanya aku rombak habis. Nih kelihatan banget jika aku balikin tuh jadinya bentuknya kayak gini. Karena aku, kalau nggak aku jadiin ini di sini, ini kan bahannya yang ada serat-serat lepas gitu loh. Aku kan nggak punya mesin jahit, jadi aku ngakalinnya dengan kayak gini. Nih aku waktu itu tuh udah ngakalinnya kayak gini banget. Emang aku hobi banget. Nih buat resleting Jepangnya aja. Ini ada kelihatan benangnya. Dan ini juga untuk lehernya aku sengaja lapisin kayak gini. Sebenarnya nggak ada niat, cuma kalau nggak kayak gitu bakal kelihatan jahitan aku. Jadi aku buat kayak gini. Ini yang belakang ya. Jadi yang depannya nggak kelihatan sama sekali ada jahitan. Jadi orang ngelihatnya itu ini bener-bener
hasil jahitan mesin, padahal sebenarnya ini enggak sama sekali loh. Ini full semuanya jahit tangan. Nah, ini juga ini jahit tangan, semuanya jahit tangan loh. Aku ngebuatnya sampai kayak gini banget. Jadi setiap pinggir-pinggirannya ini kan karena bahannya yang aku bilang tadi loh. Ini bahannya itu yang ada keluar serat. Jadi biar nggak ada serat, aku buat kayak gitu. Cuma ini nih, ini belum aku jadiin serat dan aku belum perbaiki sama sekali karena ini kayak kenangan gitu. Ini benar-benar kenangan sama aku. Jadi aku nggak mau ngapa-ngapain ya. Nih, bener-bener jahit tangan. Jadi, dan ini juga nih, emang bener-bener, ini full jahit tangan guys. Ini full jahit tangan. Tapi kalau dari luarnya itu emang bener-bener rapi, sampai orang nggak tahu. Tapi ini kuat gitu loh, karena aku berlapis gitu buatnya. Dan aku dari dulu emang suka banget sama yang pahit-pahit gitu. Jadi ini aku pahit sendiri. Dan ini sebenarnya kan aku karena sambil kuliah dulunya, aku ngajar. Jadi yang manik-manik yang ini tuh aku dapatnya dari anak murid aku. Dia ngasih kayak gitu sama aku. Jadi aku buatin untuk baju aku. Jadi aku selalu ingat. Nih. Ini kalau kelihatan langsung sih agak mengkilat gitu. Ini aku buat sendiri. Dan aku juga karena suka ngeliat komik, jadi aku ada ngeliat di baju mereka itu ada yang pita-pita gitu loh. Jadi aku ngakalinnya, aku buat desain sendiri. Di keliling pinggangnya itu ada pita-pita. Ini aku buat sendiri desainnya. Tanpa aku tahu, mungkin gak ada yang sama. Emang bakal gak ada yang sama sih, karena ini aku buat sendiri. Begitu. Ini yang kedua. Oke, next yang terakhir, karena setelah itu kan aku udah kerja dan aku nggak punya banyak waktu lagi untuk ngejahit kayak gitu. Dan itu dia yang si kuning ini. Tada, dan ini dress terakhir aku yang jahit tangan. Karena setelah itu aku kan kerja dan aku pergi ngerantau ke Jakarta. Dan aku nggak ada sempat lagi buat untuk jahit tangan, tapi karena aku berhubung udah kerja, jadi aku bisa beli untuk dari mesin jahit. Nah, ini yang ketiga. Ini sebenarnya untuk baju bekas mama waktu masih gadis, itu yang baju pisah-pisah gitu, karena kan dulu modelnya yang zaman 60-an gitu kan, ada baju, ada blus ya. Ini karena ada busa-busanya sih dulunya di bahu. Ini kemeja sebenarnya blus terus rok span gitu. Jadi aku gabungin. Sebenarnya mama gak sempat marah sih kenapa aku rombak kayak gitu, karena aku emang hobi aja. Aku sih kadang gak peduli gitu kalau dimarahin, ya udah emang aku hobi kayak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya memang kok bisa, kenapa ngejahit gitu aja. Nah, ini emang benar aku buat sendiri, tapi emang ini sebenarnya kayak baju yang belum jadi sih, karena aku sebenarnya pengen yang mau buat manik-manik kayak gitu di bagian sininya, karena ini kan polos banget. Cuma aku mikir karena ini udah bentuknya kotak-kotak, dan itu kotak-kotak kuningnya ada yang kayak kelihatan banget sih, jadi nanti takutnya keramaian. Karena aku nggak suka yang baju warna rame ntar. Dan ini di pinggangnya nih. Dan ini di pinggangnya aku lipat-lipat sendiri sampai belakang. Tuh. Jadi modelnya kayak gini. Untuk lengannya juga ini aku jahit tangan, karena emang kan kegedean untuk lengan, karena aku ini waktu ngebuatnya sih nggak lama setelah yang ungu. Nah, ini tetap span, dan aku emang sengaja buatnya selutut juga. Dan ini kan karena modelnya itu udah yang kayak blus gitu, dan ini kancing depan kayak gitu, jadi aku buatnya sengaja yang agak miring. Sebenarnya ini pengen yang buatnya kayak kancing Jepang, kayak kancing Cina kayak gitu. Cuma nggak jadi untuk yang Shanghai gitu.
Dan aku selalu pede sih makainya ini karena emang bagus-bagus aja sih di badan aku, karena aku emang kalau ngebuat baju kan untuk di kita tuh yang ngepas banget gitu. Nih. Jadi aku pede-pede aja walaupun ini emang jahit tangan, semuanya jahit tangan, aku ya udah pede aja gitu kan. Ini mama bilang ini yang terakhir yang kamu rombak gitu. Mama nggak ngebolehin ada sebenarnya yang warna ungu yang aku taksir, tapi nggak dibolehin. Padahal itu kuno banget sih menurut aku. Nggak bakal ada yang mau karena itu emang baju mama waktu gadis. Ini juga waktu baju waktu gadis. Dan karena zaman 60-an kayak gitu kan, bajunya kayak yang gemuk, yang ada busa-busa di sini terus gembung-gembung, blus-blus kayak gitu. Sekarang kan nggak model. Nah ini benar-benar aku jahit tangan. Resletingnya juga aku ganti karena dia nggak sama, namanya blus, nggak ada resleting sama sekali. Ini aku buat resleting loh, buat jadi gaun gitu. Nih, dan ini juga karena kepanjangan, aku kan nggak mau yang panjang-panjang gitu. Aku buat sendiri, tapi emang rapih nih, jahitan yang emang orang bakal ngira ini jahit mesin. Sebenarnya enggak, ini sistem bolak-balik jelujur gitu. Tuh. Tapi emang hasil jahitan aku emang serapi itu. Tuh. Ini jahit tangan. Bener-bener asli jahit tangan. Dan ini juga, ini pinggangnya. Ini aku buat sendiri dan itu aku ngakal-ngakalin sendiri. Aku kayak pengen, aku pengen deh ada yang kayak apa sih, lipat-lipatan gitu, tapi lipatannya yang ke bawah biar kayak langsing gitu. Dan itu emang unik banget. Aku suka aja ngedesain kayak gitu. Dan I like this. Dan aku nggak mau ngerombaknya juga karena ini kayak ibaratnya kayak apa ya, kenangan aku nanti untuk sampai aku juga udah punya anak atau yang lainnya, aku bakal nunjukin juga ini jahitan aku dan itu emang kenang-kenangan banget. Jadi aku nggak mau mengubahnya. Mungkin dengan mudah aja sih aku buka jahitannya terus aku pakai mesin udah jadi, dan itu bakal rapi, lebih rapi daripada saat ini. Cuma aku nggak mau mengubahnya karena ini juga tahan, dan ini udah yang aku bilang tadi ada yang 8 tahun atau 7 tahun, 9 tahun malah. Aku kadang agak lupa kayak gitu. Jadi ini emang bakal kenangan-kenangan aku, jadi nggak bakal aku ubah, nggak bakal aku jahit ulang. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang heran kok bisa sih jahit, itu namanya kalau udah kita hobi banget, mau kita belajar dulu, mau kursus dulu, rasanya kalau kita ada keinginan pasti bisa. Jadi untuk teman-teman yang emang punya keinginan untuk bisa, ada keinginan yang mungkin orang lain nggak menyangka, emang kita kadang insecure, kadang kurang pede dengan kemampuan kita. Padahal sebenarnya kalau kita kembangin itu bakal berhasil, bakal ada hasilnya, dan itu bakal unik, nggak sama dengan yang lain tentunya. Mungkin aku akan ngajarin ke teman-teman untuk kedepannya itu bukan yang secara teori banget, bukan teori seperti yang di kursus-kursus pada umumnya, karena seperti teman-teman ketahui juga aku sama sekali nggak ada kursus. Jadi aku bakal ngajarin gimana trik yang aku punya kepada teman-teman. Sebenarnya setelah aku pelajari, setelah aku tahu jahit, aku pelajari dengan yang emang teori banget, itu hampir sama sih sebenarnya. Ada polanya, kalau kita ngukur baju kita harus lebihkan semana kayak gitu, sebenarnya sama ternyata. Cuma supaya teman-teman gak terlalu pusing dengan teori-teori, aku bakal ngajarin teman-teman juga, terutama teman-teman yang emang baru belajar juga tanpa pernah ada kursus, mungkin bakal lebih mudah mengerti dengan teori yang aku sampaikan karena aku juga otodidak untuk belajarnya. Nah, mungkin untuk video aku selanjutnya aku bakal ngasih tahu ke teman-teman cara ngebuat pola. Tapi mungkin untuk yang awal aku bakal ngajarin yang simple dulu, nggak mau yang ribet-ribet. Artinya aku bakal menggunakan baju yang sudah ada yang dijadikan sebagai pola. Jadi teman-teman seandainya ada punya baju dan pengen buat baju kayak gitu, teman-teman boleh menggunakan baju itu sebagai polanya. Jangan yang langsung menggambar, mungkin teman-teman bakal bingung atau bakal pusing gitu. Jadi aku ngajarinnya secara bertahap dulu.
Nah, teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Aku menunjukkan ini bukan untuk pamer atau yang lainnya. Cuma aku mau menunjukin ini supaya teman-teman tahu juga bahwa aku nggak sama sekali nggak ada kursus. Jadi teman-teman juga bisa. Aku bisa, kenapa teman-teman nggak bisa, ya kan? Jadi kalau ada keinginan pasti bisa kok. Jadi mungkin untuk kedepannya, jadi kalau teman-teman bertanya, kok kayak nggak kayak gini, kok nggak sesuai dengan teori yang aku pelajari. Jika memang teman itu kursus atau yang lainnya mungkin nggak sama ya, mungkin teman-teman bisa maklum atau bisa mengetahui karena aku ini benar-benar aku belajar sendiri. Dan mungkin nggak ada teori, aku pengalaman langsung, artinya aku udah punya kegagalan, ada baju yang rusak, pokoknya baju mama itu udah banyak yang rusak aku buat. Ada yang nggak sesuai, artinya aku ngukur kok kekecilan, kok kayak gini, ternyata aku ngukurnya salah. Jadi aku punya trik tersendiri dan baru aku ketahui akhir-akhir ini, karena emang kan sekarang zaman-zaman sekarang kan udah pada yang internet, kita udah tahu kalau ngukur kayak gini harus dilebihin semana. Kalau seandainya kita ngukur bagian dada, kita ukurin sejengkal kayak segini gitu, 4 jari kayak gitu. Aku kan nggak ada belajar yang kayak gitu, aku nggak ada teori. Jadi aku emang langsung kalau aku ngukur berarti aku lebihin kayak gitu. Jadi pokoknya untuk kedepannya teman-teman jangan ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya, karena ini aku benar-benar ngajarin dari awal, karena udah sebelumnya kan udah tuh, jadi ini tahap berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa dukung selalu channel aku dengan cara subscribe, comment, like, dan share video ini ke teman-teman yang kalian miliki. Happy watching, dadah, see you in my next video, bye-bye.